wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nofriandi. Baik, di sini saya akan mempraktikkan itu bagaimana mengajar dengan menggunakan model BBL atau Problem Based Learning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang bapak semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Apakah kalian semua sudah sarapan? Belum. Nah, belum. Oh, ambil. Nah, oke, baik. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah apa ya? Iya Pak. Oke. Nah, ada yang tahu materi kita hari ini? Ada Pak. Oh, tidak. Anak sedang membaca ya? Tidak, Pak. Oh, pantesan. Mas Pak. Nah, apa yang materi kita hari ini? Ada keterangan orang tua dan guru. Nah, betul sekali. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, buat yang pertama, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan kita akan ya pimpin satu orang untuk memimpin doanya. Oke, silakan. Baiklah, untuk kemudian pelajaran kita berdoa dulu. Ista'in yang kalian tak terima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhidni bis-sholihin. Amin. Terima kasih kepada Anda tadi. Semoga dengan pembacaan doa kita tadi, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang Bapak sampaikan bisa berkah. Oke, sebelum kita belajar, Bapak akan mengecek kehadiran kita terlebih dahulu. Anas Ajin Harjoyono. Oke. Bentar ya. Afla Mufidah Yazid. Oke. Yusuf Kurnia. Yes. Asriani Bahri. M Afriki. Oh, sakit ada izinnya? Nah, apa nih dibuat Alfa. Oke. Nah, untuk pembahasan kita hari ini yaitu tentang adab terhadap orang tua dan guru. Nah, sebelum Bapak memberikan penjelasan, Bapak telah menyediakan video. Silakan kalian amati video yang Bapak tampilkan. Dan nanti kalian menyimpulkan, kalian mengidentifikasi dan mengelompokkan mana yang termasuk di dalam adab terhadap orang tua dan mana yang termasuk adab terhadap guru. Baik. Silakan diamati videonya. Kalian semua sudah berkeluarga. Bayi sudah pasti menjadi dirinya. Bayi selalu berjamaah di masjid. Bayi selalu berdoa setiap mau melakukan sesuatu. Saat melakukan sekolah, bayi mencium tangan kedua orang tuanya. Sesampainya di sekolah, bayi mencium tangan guru. Lalu masuk kelas,
Nah, itulah bayangan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian jadi beberapa kelompok. Ini kelompok pertama, Anas dan siapa namanya? Oh iya, Aflam Hidayazid. Ini kelompok kedua, Yusik sama saya, Asriani. Oke. Nah, langsung aja kalian bagi kelompok. Terus kalian identifikasi mana yang termasuk ke dalam adat terhadap orang tua dan mana yang termasuk ke dalam adat terhadap guru. Nah, oke. Setelah kalian diskusikan, sekarang silakan tampilkan dari masing-masing kelompok ke depan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang adab kepada orang tua. Pengertian akan dibacakan oleh Asriani Bahri. Itu adalah perilaku sopan dan santun kepada orang tua yang sesuai dengan aturan agama dan dalam lingkungan masyarakat, dan berbuat baik kepada orang tua dengan ikhlas dan sopan santun akan mendapatkan ridho dari keduanya. Selanjutnya, dalil tentang adab kepada orang tua itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya, dan kamu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selainnya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Selanjutnya, contoh dari berbuat baik kepada orang tua itu yang pertama, ketika kita pergi sekolah kita salam dengan orang tua, tidak membantah jika orang tua minta tolong, dan banyak lagi sebagainya. Mungkin sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih tepuk dulu. Kelompok berikutnya, silakan tampilkan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang adat dan guru yang akan dibacakan oleh saudara Anas. Kepada saudara Baik, saya akan menjelaskan apa itu adat guru. Baik, adat seputar adat guru yaitu kita berlaku bersama. Silakan perhatikan temannya. Seperti duduk, bertanya dan mendengarkan waktu tidak kelas. Misalnya seperti makan, mohon izin dengan sopan, tidak menyalahkan ketika berbicara. Dalil tentang adab itu surah Al-Isra ayat 23 yang telah dijelaskan oleh kelompok satu tadi. Contoh adab itu seperti yakni memberikan salam pidato terhadap guru apabila berpapasan, menundukkan badan ketika melewati guru, dan
mengharapkan kebaikan untuk guru, tidak mengaku di hadapan guru dan menghormati guru. Mungkin itu hasil presentasi kami dari kelompok 2. Udah Pak? Sudah, bagus sekali ya. Lihat dulu. Oke, sekarang. Nah, setelah kita diskusikan, Bapak akan memberikan penjelasan luar biasa kalian. Ini karena kalian membaca nih. Oke, selanjutnya silakan perhatikan PPT atau poin-poin yang Bapak sampaikan. Ada terhadap orang tua dan guru. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertiannya. Apa sih yang disebut dengan adat itu kita? Yang kedua adalah dasar hukumnya, baik itu dasar hukum di dalam Al-Quran maupun dasar hukum di dalam hadis. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari adat terhadap orang tua dan guru itu, dan seterusnya adalah hikmahnya. Nah, yang pertamanya adalah pengertiannya. Adat ini berarti norma atau aturan dalam kosakata bahasa Arab. Kata itu berasal dari takrifan, yang berarti mengundang atau mengajak. Nah, di sini adat ini sangat berperan penting di dalam kehidupan. Dan adat terhadap orang tua atau guru merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Itu adalah pengertian dari adat itu. Selanjutnya adalah dasar hukum dari Al-Quran. Nah, di sini dapat sama-sama kita lihat, sama-sama kita perhatikan, yaitu yang menjelaskan adat terhadap orang tua dan guru adalah surah Al-Isra ayat 23. Yang mana artinya, dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, itu merupakan dalil Al-Quran yang menjelaskan begitu pentingnya adat terhadap orang tua. Banyak sekali fenomena yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada mereka tuh seorang anak yang rela menyakiti ibunya demi keinginannya, dan ada beberapa hal yang lain yang kita temukan di masyarakat. Nah, adat ini perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Selanjutnya adalah dalam hadis. Ini adalah hadis yang menyatakan tentang pentingnya adat terhadap orang tua dan guru. Yang mana di sini hadis ini merupakan yang artinya adalah tidak termasuk mengaku orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami, menyayangi yang lebih muda dari kami, dan tidak mengetahui hak seorang ulama. Nah, di sini setelah dikatakan di dalam Al-Quran juga dipertegas di dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, gimana? Apakah kalian sudah mengetahui apa itu adat terlebih dahulu dan dalil-dalilnya? Oke, bisa kita lanjut? Bisa. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke jenis-jenis adat terhadap orang tua dan guru. Nah, yang pertama adalah di sini patuh terhadap orang tua dan guru. Sebagai seorang anak ataupun siswa, hendaklah kita selalu tunduk atau patuh kepada perintah kedua orang tua dan guru dalam segala hal. Ini dalam tanda kutip hal yang baik-baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Itu adalah jenis yang pertama. Yang kedua adalah tidak berkata kasar terhadap orang tua dan guru. Nah, di sini banyak sekali kita temukan fenomena di mana anak-anak sekarang lebih dominan gitu, karena mungkin kemajuan teknologi atau apa, adat ini kurang diperhatikan.
mereka tuh misalnya salah satu contohnya memanggil ibunya dengan suara yang keras dan lain sebagainya. Nah, di sini dari penjelasan dari jenis-jenis ini dapat kita lihat bahwa kita itu tidak boleh berkata kasar terhadap orang tua. Misalnya kita mengatakan kata saya malas gitu loh. Dan seterusnya adalah berusaha menyenangkan hati orang tua. Nah, ini kalian sebagai pelajar, sebagai penerus, bersemangatlah dalam mencapai pendidikan. Bersemangatlah bagaimana kalian itu bisa memberikan sesuatu yang membuat orang tua itu bangga, senang gitu loh. Yang selanjutnya adalah selalu mendoakan orang tua. Nah, di sini Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ibu bapak dan keluarganya masih ada? Nah, perlu kita ketahui bahwa kita seorang anak ini berkewajiban untuk selalu mendoakan kedua orang tua, baik mereka masih ada maupun mereka telah tiada. Ini adalah salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Nah, itu saja bentuk dari jenis-jenis adab terhadap orang tua dan guru. Selanjutnya di sini ada beberapa hikmahnya dapat kita lihat bersama, bahwanya dengan kita menerapkan, dengan kita beradab terhadap guru dan orang tua, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena sama-sama kita ketahui kan, perintah orang tua itu terletak pada di telapak kaki ibu. Nah, jadi kita harus betul-betul memuliakan orang tua dan juga guru kita. Nah, selanjutnya adalah hikmah dari adab terhadap orang tua dan guru ini, dimudahkan dalam setiap urusan, diluaskan rezeki dan panjang umur. Nah, samping kita berbakti kepada orang tua, Allah memudahkan urusan kita. Allah memudahkan rezeki kita. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari hikmah terhadap adab-adab terhadap orang tua dan guru. Selanjutnya adalah dimasukkan ke surga Allah. Nah, ini masalah sekalian. Jika kita telah berbuat baik kepada orang tua, telah berbuat baik kepada guru, ilmu yang kita dapatkan itu, kalau dari guru itu mendapat ridhonya, maka ilmu itu akan bermanfaat. Dan jika kita berbakti kepada orang tua, maka janji Allah akan dimasukkan ke surganya. Dan surga itu terletak di telapak kaki ibu. Oke. Nah, baik. Sekian saja video dari Bapak, poin-poin dari Bapak. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Oke, silakan. Kan tadi yang telah menjelaskan tentang adab kepada orang tua, lalu apakah ada adab dari orang tua terhadap anaknya? Ada orang tua itu sering marah-marah, Pak. Nah, betul sekali. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ada dari teman-teman lain yang ingin menjawabnya? Dari pernyataan teman tadi? Persoalannya adalah ini seorang anak telah berbakti kepada orang tuanya. Namun sebagian orang tua itu bisa, contohnya mereka marah-marah gitu kan. Itu nggak bisa kita pungkiri. Nah, selagi kita sebagai anak, perlu dicatat. Selagi itu tidak melenceng dari syariat Islam, maka itu merupakan salah satu bentuk cara kita menyikapinya itu loh. Bagaimana cara kita menyikapi terhadap orang tua kita ini? Bagaimana kita bisa memberikan bentuk bakti kita kepada orang tua? Jadi solusinya, jika di lingkungan keluarga itu kurang baik, maka kita sebagai pelajar haruslah ibu
saya seperti ini, ibu saya begini. Itu semua beliau lakukan adalah demi kebaikan kita. Dan kita memandang apa yang ibu larang kita pergi ke sana, ibu larang kita melakukan ini. Semuanya itu mereka itu sudah ada pertimbangannya gitu loh. Nah, yang penting kita sebagai anak itu harus kita camkan, kita harus berbuat baik, harus ini diwajibkan berbuat baik, selalu berbuat baik kepada orang tua. Selagi orang tua kita itu tidak melenceng dari misalnya Islam. Oke. Nah, baik. Ada lagi pertanyaannya? Ya, silakan. Apakah orang tua yang berjalan itu orang tua yang baik kita atau ada yang jangan kita tidak boleh mengatakan? Nah, bagus sekali ya. Bagaimana Mas bisa menjawabnya? Oh, enggak. Ada teman yang lain yang bisa jawab? Oh, baik. Jadi itu merupakan salah satu bentuk kalau di Minang kita belajar tata krama kan. Jadi kita sebagai seorang anak, apalagi kita sebagai anak didik yang terpelajar, kita harus mementingkan adat ini terlebih dahulu. Misalnya kita bicara sama orang yang lebih tua. Kalau anak zaman sekarang biasanya gini, ditanya satu jawabnya satu. Pergi kemana? Sekolah. Nah, sebaiknya kita sebagai yang lebih kecil, paling tidak kita menjawabnya mau ke sekolah, Bu, mau ke sekolah, Nek, gitu loh. Jadi kita harus memperhatikan tata krama, adat yang baik, bagaimana berbicaranya sesama teman, bagaimana berbicaranya dengan yang lebih kecil dari kita, bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita. Nah, itu ya. Ada lagi pertanyaannya? Oke, baik. Nah, bagaimana? Apakah Anda semua sudah paham mengenai adat terhadap orang tua dan guru ini? Sudah. Oke, baik. Itu saja materi kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi sesuatu atau motivasi bagi kita untuk selalu berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Dan kita kesimpulannya adalah diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah orang tua. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas sebagai evaluasi pada hari ini. Silakan anak Bapak kelompokkan mana yang termasuk ke dalam adat orang tua dan mana yang termasuk ke dalam adat terhadap guru. Minggu depan dikumpulkannya. Oke, silakan dikerjakan nanti ya. Baik, Pak. Dan juga semuanya jangan lupa. Oh ya, sampaikan juga sama siapa teman kalian yang hadir tadi. Tolong sampaikan sama dia. Ya, bahwa kita hari ini ada tugas dan minggu depan dikumpulkan. Oke? Nah, baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan berkah dan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum.